Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom. Channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke Sobat Jarkom, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit review terkait dengan WiFi mahal ya. Yang sebelumnya di video sebelumnya di sini saya sudah memberikan perbandingan WiFi mahal dan WiFi murah ya. WiFi semahal ini ya, bisa dikatakan bisa seharga motor. Oke, dengan WiFi seharga motor ini sebenarnya bisa ngapain aja sih? Ya, apa saja sih kelebihannya? Kalau sobat sekalian disuruh milih, yuk beli WiFi ini ya atau beli motor. Kalau dikasih uang, pasti milih motor kan? Saya juga sama seperti itu. Ngapain coba mahal-mahal beli WiFi seperti ini kan? Ya, yang harganya luar biasa gitu ya. Oke, tapi itulah ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing tentunya ya. Kalau dibutuhkan berapapun pasti dibayar kan ya. Oke, seperti apa kelebihannya? Langsung saja ya. Kali ini saya sudah di depan layar dan saya coba cari harganya di toko online. Kemudian saya dapatkan harganya kira-kira segini ya. Berkisar ada ya, tergantung tokonya, berkisar antara 20 sampai 25 jutaan. Oke, saya dapatkan yang 24 juta misalkan di sini ya ya. Saya coba baca fitur utamanya di sini ya. Fitur utamanya, kalau fitur-fitur yang lainnya sudah ada di WiFi yang apa namanya, yang WiFi yang biasa ya. Nah, ini kira-kira WiFi utama WiFi utama lagi. Fitur utama dari WiFi yang lumayan mahal ini ya. Iya, Aruba 515 Airway. Oke, fitur utama yang pertama dia real ya, real kecepatannya itu hingga 2,69 GHz. Wah, luar biasa ya. Kemudian dia sudah mengandung WPA 3 untuk security-nya. Ya, kalau yang biasanya sampai WPA 2. Kemudian ya ini sudah menggunakan teknologi WiFi 6 ya. WiFi 6, kebanyakan WiFi yang sekarang masih WiFi 5 dan memang sudah banyak juga sih yang mengeluarkan WiFi 6 ya. Nah, seperti apa sebenarnya perbedaan antara WiFi 5 dengan WiFi 6? Saya coba browsing di sini. Ternyata titik perbedaan antara WiFi 5 dan WiFi 6 itu pada kecepatan transfer datanya ya. Oke, kalau WiFi 5 itu di kisaran 3,5 GHz maksimalnya, sementara WiFi 6 itu sampai 9,6 GHz. Ya, tapi ini tidak semuanya dapat, tergantung dari merek WiFi-nya gitu ya. Nah, semahal itu ya, apakah bisa sampai real 9,6 GHz? Ya. Oke, kita lihat lagi, kemudian dia sudah ada off DMA, kemudian MU, MIMO dan IoT real Bluetooth-nya, dan ini memang sudah support ya untuk IoT dan sebagainya. Oke, berikutnya ya. Biasanya WiFi itu yang membedakan mahal enggaknya itu tergantung dari kapasitas user yang bisa ditampung. Rata-rata kalau WiFi biasa kan sekitar ya 20-an lah sampai 50 tuh udah maksimal gitu ya. Saya beberapa kali mencoba ya, mulai dari yang agak mahalan sampai yang paling murah gitu ya. Kisaran sampai di situ saja. Nah, untuk WiFi ini itu sampai klaimnya sampai 256 user yang terkoneksi secara bersamaan, atau bahkan jika dipaksakan itu bisa sampai 500 user. Wah, ya lumayan banyak ya user sebanyak itu. Oke, berikutnya seperti apa lagi kelebihannya? Ini kita akan cek. Kalau ini kan sudah biasa ya. Ini sudah menggunakan gigabit, terus kemudian dia menggunakan VoE dan ada bracketnya di sini ya, sesuai dengan fitur. Di sana juga ada bracketnya, dan di sini fitur selengkapnya ada di sini, coba. Nah, ini ya bisa kita lihat ya di datasheetnya. Kemudian ada power injector ya dan bracket ya. Power injector nanti di sini untuk reset biasanya disatukan dengan apa namanya, dengan PoE-nya, jadi nggak usah repot-repot harus naik ke atas gitu ya, kemudian kita reset ya, kalau hanya untuk reset saja. Dan kita akan coba masuk ke dashboard settingannya ya. Nah, ini dashboard settingannya, ini bisa disetting di handphone ya. Ini bisa disetting di handphone, menggunakan aplikasinya juga bisa ya. Di Play Store ada aplikasinya Aruba. Kemudian ini settingan di browser ya. Nah, seperti apa settingnya? Saya sudah pernah memberikan tutorialnya setting Aruba menggunakan handphone ya, seperti link di sini
ya di channel yang satunya lagi ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dashboardnya. Nah di dashboard ini langsung ditampilkan overview-nya. Ya overview-nya di sini ditampilkan berapa user yang aktif ya. Terus kemudian nah ini ya. Ini kira-kira tampilannya. Nah, kemudian di sini ada akses poinnya yang mana, terus kemudian kliennya ditampilkan semua di sini, dan kita coba masuk ke bagian network ya. Nah pada bagian network di sini ditampilkan SSID yang kita aktifkan di sini. Dan ini bisa multi SSID, benar-benar bisa kita buat banyak SSID-nya. Oke ini contoh nih set me up, saya menggunakan set me up tadi masuknya. Nah ini set me up ya. Terus kemudian di sini ada WiFi hebat ya dan seterusnya. Ya nanti berapa user yang terkoneksi ke sini. Nah ini set me up itu aktif di berapa? Ya 2,4 atau 5 ya. Ini salah satu kelebihannya juga dan sebenarnya juga ada di WiFi yang lain gitu ya. Kalau hanya untuk mengejar kelebihan dari WiFi ini karena dual bandnya, maka WiFi yang murah ini pun ya WiFi murah ini pun sama ya sudah menganut dual band yaitu bekerja di 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Nah, ini contohnya seperti ini dan kemudian kita coba lihat akses pointnya yang aktif. Oke, ini akses point yang aktif di sini. Ya, ini ada ditampilkan grafik. Kemudian klien yang aktifnya ini pemakaian bandwidth dan sebagainya. Ini ada di sini signalnya seberapa kuat dan sebagainya ada di sini ya. Dia berapa kecepatannya ada di sini. Dan ini yang lainnya. Oke, kira-kira itu salah satu kelebihannya mungkin yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karena tampilan untuk dashboardnya, softwarenya biasa-biasa aja. Tapi kalau ini udah lengkap sekali dengan grafiknya gitu ya. Jadi kalau untuk monitoring jaringan ini cocok ya, jaringan WiFi maksudnya. Kita bisa monitor. Kemudian pada bagian konfigurasi seperti biasa nih ada konfigurasi network ya. Konfigurasi network ini bisa kita konfigurasi WiFi, SSID, kemudian kabel dan sebagainya. Di sini ada beberapa pilihan. Ya. Dan di sini kita atur ini bisa berapa user yang terkoneksi ke sini. Jadi itu juga mungkin salah satu kelebihannya kalau kita tentukan kita buat SSID ya. Kita buat SSID itu bisa kita setting ya. Berapa user yang bisa aktif berapa user yang bisa masuk ke SSID tersebut. Jadi bisa kita batasi ya dari jumlah usernya. Ya ini kelebihan lagi yang tidak dimiliki sama WiFi yang lain ya. Nah, oke di sini, nah ini saya contohkan di sini ya. Coba yang WiFi hebat tadi kita edit dan kita klik di sini show advance-nya. Nah di sini bisa kita atur jumlah user yang jumlah maksimal user yang bisa masuk ya. Nah ini maksimal klien. Nah ini maksimal klien yang bisa masuk ke situ tuh berapa gitu ya. Oke itu bagian konfigurasinya. Dan ini nggak usah kita repot-repot kita atur. Kalau misalkan kita perlu WiFi-nya ternyata nggak cuma satu ya, katakanlah setiap ruangan ada satu WiFi gitu, maka nggak usah kita repot-repot atur setiap WiFi ini. Ya karena ini sudah mengandung unified. Nah salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh WiFi yang lain ya, ini diantaranya unified. Unified itu berarti sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi kita pasang satu, misalkan di kita mode bridge, kita koneksikan ke router, mikrotik katakanlah, kemudian kita butuh WiFi yang seperti ini lagi kita tempel, itu nggak perlu kita konfigurasi. Cukup kita tempel dan kita masukkan ke jaringan yang satu segmen gitu ya. Maka secara otomatis akan terkonfigurasi di sana gitu. Baik itu dari SSID-nya, password-nya, pokoknya semua pengaturannya itu akan otomatis masuk ke sini. Ya, itu kelebihan yang lainnya. Berikutnya, oke ini dari sistemnya dan seterusnya. Ya ini kira-kira NTP server dan sebagainya. Dan yang lainnya adalah, oke ini ada tunneling, ya, kemudian routing, DHCP server, ya. Dan yang berikutnya adalah ini bisa kita atur sebagai hotspot, ya. Jadi dengan satu WiFi ini ya, ini kita sudah bisa membuat user hotspot. Jadi untuk hotspot voucheran dan sebagainya itu sudah bisa. Nggak perlu lagi mikrotik
ya, nggak perlu lagi router yang lainnya, cukup satu ini udah cukup ya dengan menggunakan itu. Kalau misalnya mau kita setting sebagai hotspot ya, ini ada service hotspotnya dan sebagainya di sini ya, ini sudah lengkap sekali. Dan ini ada untuk IoT ya, ini dynamic DNS ya, DDNS ya, kemudian Open DNS dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah kita coba masuk ke menu maintenance ya. Maintenance di sini ada about, firmware dan sebagainya. Oke, kita coba masuk di sini ya. Nah, ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Di sini ada convert. Nah, ini juga yang merupakan satu kelebihan lagi dari WiFi Aruba ini yang tidak dimiliki oleh WiFi yang lainnya. Dia bisa kita convert dari unified ya menjadi WiFi yang standalone. Artinya konfigurasinya itu nggak sama dengan WiFi yang lainnya yang sejenis dengan Aruba walaupun dalam satu segmen. Ya, dia akan terpisah. Ini kalau kita setting sebagai standalone. Nah, sini ada pilihan tuh. Ada remote, kemudian ada campus, manage mobility control, kemudian ada standalone access point. Ya, nah ini kalau remote sama kampus ini kira-kira hampir sama lah, metodenya mode bridging dan itu unified. Nah kalau standalone berarti ini bisa kita atur mode bridging dan sebagainya. Ini dia terpisah, ya, terpisah. Oke, ini beberapa kelebihan dari WiFi seharga motor, gitu ya, luar biasa harganya mahal juga kan, ya. Nah, saya rangkum lagi ya kelebihannya. Yang pertama, dashboardnya cukup lengkap, ya, dengan menampilkan grafik yang luar biasa banyak tadi. Kemudian yang berikutnya dia bekerja di dual band, ya. Yang paling penting adalah dia sudah mengadopsi WiFi 6 dengan kecepatan 9,6 GHz. Kemudian multi SSID bisa kita setting dan setiap SSID bisa kita atur berapa user yang bisa mengakses ya dari SSID tadi. Kapasitas maksimal dari user ini adalah daya tampungnya sekitar 256, klaimnya seperti itu. Tetapi kalau dipaksakan katanya bisa sampai 500 user ya. Dan ini diantaranya. Kemudian security-nya, nah tadi yang security-nya tadi sudah di dasar ya. Security-nya itu sudah menggunakan WPA 3 dan terakhir adalah dia bisa difungsikan sebagai hotspot. Kemudian mode dari access point-nya tadi itu bisa standalone atau bisa remote atau bisa kampus. Artinya dia mendukung unified network ya. Satu untuk semuanya. Jadi kita setting satu, ketika kita pasang lagi itu akan otomatis semuanya di sana. Oke, dengan kelebihan-kelebihan seperti itu kira-kira ya sobat sekalian berminat untuk beli WiFi Aruba seperti ini atau beli WiFi atau beli motor NMAX ya. Bagi yang kiri kayak saya nih ya lebih baik beli motor ya daripada beli ini. Oke, itu saja sobat ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan dinilai sendiri, komen di bawah ini atau kalau mau menambahkan seperti apa lagi fiturnya ditunggu komenannya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.